Halo, selamat sore semuanya. Salam Kupi Rumpi. Salam Kupi Rumpi, kumpul inspiratif tidak hanya sekedar ngerumpi. Kupi Rumpi kali ini akan membahas tentang kiat-kiat kita menjadi orang sukses. Saya sedang memegang satu buah buku. Buku yang sangat fenomenal sekali, Grit judulnya. Buku ini ditulis oleh Angela Duckworth. Angela Duckworth ini adalah seorang profesor psikologi dari Pennsylvania University, dan beliau adalah termasuk orang yang sangat luar biasa, bahkan mendapatkan penghargaan menjadi orang yang sangat jenius. Tetapi sesungguhnya adalah Angela ini bukan orang yang jenius menurut pengakuannya. Dan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana orang yang sukses ternyata bukan hanya tergantung dari kejeniusan, bukan hanya tergantung pada bakat, tetapi juga ada hal-hal yang menjadi kunci dari kesuksesan termasuk kebahagiaan. Dan kali ini telah bersama kita pembicara, rekan saya yang sangat luar biasa, Muhammad Dias Boni. Terima kasih sudah bersedia untuk sharing bersama kami di Kupi Rumpi, Mas Boni. Dan ini adalah kesempatan kita untuk sharing tentang hal-hal inspiratif. Nah, tentunya kita akan bahas tentang grit yang sama-sama. Tentunya Mas Boni awalnya sudah sangat kenal dengan buku ini, karena begitu pernah saya bawa buku ini, ternyata Mas Boni bilang, wah saya punya dan sudah baca. Maka menarik untuk kita diskusikan. Sambil memperkenalkan Mas Boni ini seorang trainer handal, pembaca buku yang sangat-sangat produktif, penulis juga yang sangat produktif. Nanti ada punya satu website dan juga buku yang sudah diterbitkan juga ada. Itu Mas Boni sendiri nanti akan promosikannya, buku apa saja yang sudah pernah tulis, dan tentunya adalah beliau tidak hanya sekedar sharing buat kita tentang bahan bacaan satu buku ini, tentunya akan dipadukan dengan buku-buku yang lain yang juga pernah beliau baca. Dan nanti kalau sahabat Kupi Rumpi mau bertanya, silakan boleh via chat atau juga boleh langsung bertanya melalui forum nanti saat bertanya jawab. Boleh nanti di-unmute atau boleh juga nanti via chat saya akan bacakan. Kira-kira itu. Buku Grit ini sudah diterbitkan di Indonesia, saya boleh sebutlah di Gramedia. Sesungguhnya buku ini terjemahan yang saya bilang tadi. Buku ini ditulis oleh seorang yang memang mendapatkan penghargaan sebagai seorang yang dikatakan jenius, tetapi ternyata dia ngakui dia bukan orang yang jenius dan bakat, dan bahkan orang seringkali bilang, anak gue berbakat ini nih, kayaknya pasti akan sukses. Ternyata Angela Duckworth mencoba mendobrak tentang bagaimana ternyata seorang yang sukses bukan hanya masalah bakat. Ada satu kunci nanti akan dibagikan oleh Mas Dias. Nah, ini sudah muncul tentang grit yang akan disampaikan oleh Mas Boni ya. Silakan Mas Boni, ada hal yang akan menjadi bahasan menarik buat rekan-rekan kita di Kupi Rumpi ini. Baik, selamat sore. Nah, teman-teman semua, ini banyak teman-teman yang hadir nih. Ada Pak Budi, ya, Pak Budi Pak Sanjaya, Anjang, Mbak Siska, ya, teman-teman kita semua ya. Ada Pak Rendra, Pak Geri, ada Pak Hasrat, dan teman-teman yang lain yang juga nanti akan menonton di berbagai media. Pertama kali terima kasih Pak Latif atas kesempatannya untuk bisa berbagi, ya, kita sharing di sini. Artinya sharing di sini kita sama-sama belajar, sama-sama menyampaikan apa yang sudah pernah kita alami, lalu juga apa yang sudah pernah kita baca ataupun kita sudah pernah lakukan. Topik menarik kali ini memang waktu itu Pak Latif ngajak gitu ya, Mas mau bahas apa gitu kan. Salah satu pilihannya grit. Wah, ini pas banget grit nih, Pak. Bukunya ini, Pak. Sama kayak Pak Latif nih. Pak Latif udah punya, saya juga udah punya nih. Ini buku keren banget. Dan teman-teman bisa dapatkan ini di Amazon atau di Periplus ataupun di Gramedia juga udah banyak. Ini versi yang Indonesianya. Saya baca yang Indonesianya, jadi lebih mudah untuk dipahami. Karena memang buku ini adalah buku psikologi, ya, buku psikologi. Dan banyak memang risetnya itu bukan riset yang sembarangan. Ya, nanti kita akan bahas. Tapi riset yang memang mengarahkan kepada human interaction, lalu juga human development di dalamnya. Karena memang Angela Duckworth ini luar biasa. Tadi Pak Latif sudah menyampaikan beberapa poin.
dan kita akan bahas, nanti teman-teman juga bisa bertanya seperti apa sebenarnya grit itu. Jadi secara judul, grit itu adalah kekuatan passion plus kegigihan. Nah, dan saya mulai masuk slide nih, ada beberapa slide yang saya coba buatkan. Ini saya, ya, nama lengkap saya MJS Boni Supramono, bisa dipanggil Boni. Ini website saya, lalu ada Instagram saya, ada juga di nomor WhatsApp saya. Jadi teman-teman, kita silaturahmi di nomor WhatsApp ataupun di Instagram, kita saling berbagi ide, berbagi inspirasi, dan sebagainya. Ini buku pertama saya. Nah, kalau Pak Latif ini udah banyak bukunya nih. Jadi Pak Latif ini salah satu orang yang juga memotivasi saya nih. Setiap ketemu pasti ditanya nih sama Pak Latif nih. Yeah. Mas Bon, buku yang keduanya mana nih? Ini baru pertama Pak, ya, buat teman-teman juga. Dan saya ingat juga Mas ini Bon, tumpukan ya. Saya ingat sekali waktu Mas Bon belum menerbitkan buku, tapi cerita, Mas saya suka nulis. Saya bilang harus terbit dalam bentuk buku. Lalu hampir setiap kali bertemu ya saya tanyakan, Mas sudah terbit belum bukunya? Jadi akhirnya sudah terbit juga. Pecah telur lah. Selamat datang di dunia penulisan. Ya. Oke, ya ini adalah buku pertama saya. Jadi ini buku tentang basic public speaking, gitu ya. Karena memang saya berkarya dan terus berkembang bersama Astra, khususnya di Astra Honda Motor, di bidang people development, jadi ya tidak jauh-jauh dari seputar public speaking. Dan ini adalah ilustrasi tumpukan buku, ya, saya berdoa semoga saya nih bisa menghasilkan buku-buku selanjutnya, begitu juga teman-teman semua bisa berkarya. Kenapa? Yang namanya hasil tulisan, yang namanya buku, gitu ya, itu adalah hasil terbaik dari pemikiran manusia. Oleh karenanya, agar nama kita tidak lekang oleh waktu, ya, karena kita tahu waktu kita juga terbatas di dunia ini, gajah saja meninggalkan gading, nah, kita berharap pun sebagai manusia, berharap suatu saat ketika kita sudah tidak ada di dunia, apa yang kita berikan, gitu kan, dalam bentuk pemikiran, ide, dalam bentuk buku bisa memberikan manfaat untuk orang-orang selanjutnya. Oke, ini karya pertama saya. Lalu kita akan mulai membahas mengenai grit. Nah, grit ini saya ada beberapa buku lain yang saya gunakan sebagai panduan untuk melakukan pembuatan materi ini. Pertama ini bukunya grit sendiri, jadi teman-teman tahu. Lalu yang kedua itu adalah The Power of Moment. The Power of Moment. Lalu yang ketiga itu Rise Above the Crowd. Lalu yang keempat itu adalah The Compound Effect. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya ambil juga dari buku ini. Jadi prinsipnya apa yang akan saya sharingkan ini adalah berasal dari riset yang dilakukan oleh Angela Duckworth. Jadi panggilannya Duckworth. Duckworth ini memang sebenarnya saya sebut pinter ya sebenarnya. Kenapa? Karena dia ini orang yang bekerja di McKinsey, ya, salah satu konsultan manajemen, gitu, konsultan bisnis yang luar biasa ya. Ya, teman-teman tahu ada Boston Consulting Group, McKinsey, lalu juga banyak Accenture dan sebagainya. Jadi Angela Duckworth ini pernah bekerja di sana. Tetapi memang ternyata dia menemukan bahwa passion saya ternyata nggak di sini, nggak di McKinsey. Akhirnya dia resign lalu juga dia cari pekerjaan sebagai seorang guru. Dia mengajar, gitu ya, mengajar di sekolah dasar, di sekolah menengah, dia mengajar. Setelah itu dia melanjutkan studinya dia memang di bidang psikologi di Universitas Pennsylvania. Dan ketika dia menulis buku ini, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Dan itu pertanyaan itu selalu hadir di banyak para peneliti tentang psikologi. Pertanyaannya itu apa sih sebenarnya? Apa yang membuat orang bisa sukses? Nah, pertanyaan saya pun juga sama. Apa sih yang sebenarnya bikin orang itu bisa sukses? Terlebih di zaman sekarang ini, dunia digital yang luar biasa. Ini orang-orang begitu banyak bermunculan orang-orang sukses. Kita melihat mereka itu dengan karyanya yang luar biasa, lalu mereka dengan pemikiran yang luar biasa. Tapi kita perlu bertanya, apa yang membuat orang itu sukses? Ketika kita lihat dan dilakukan oleh Duckworth ini, dia melakukan penelitian. Karena apa? Yang namanya psikologi yang dinamakan dengan penelitian itu harus banget. Kenapa? Karena tidak bisa mengandalkan hipotesis ataupun mengandalkan asumsi. Kita bisa aja bilang, sukses itu apa sih penyebabnya? Gitu.
wah bisa keberuntungan gitu ya, bisa dibantu orang lain, bisa disebabkan oleh banyak hal gitu. Tetapi Angela ini, Duckworth ini melakukan penelitian, nggak tanggung-tanggung menelitinya. Ini adalah gambar West Point Army. Jadi teman-teman kalau ke Amerika ya, nanti kalau kita ke Amerika, di sini ada namanya West Point. West Point itu United States Military Academy, jadi sama kayak Akpol, Akademi Polisian, Akmil ya, Akademi Militer, itu sama. Jadi memang bagaimana di West Point inilah dibentuk para military ya, para serdadu-serdadu hebat, para pejuang-pejuang hebat dari Amerika yang terbaik dibentuk di sini. Jadi ketika dia melakukan penelitian ini, dia berfokus kepada bagaimana seorang dia menyebutnya di sini itu sebagai apa ya, militer itu sebagai seseorang yang sangat luar biasa. Kenapa? Di dalam proses pemilihan terhadap militer ini ternyata banyak hal yang menyebabkan orang itu bisa sukses dan berhasil melewati West Point ini. Kenapa bisa berhasil seperti itu? Untuk bisa masuk ke dalam West Point saja, ternyata ada yang namanya seleksi. Jadi untuk bisa masuk itu ada 14.000 pendaftaran. Jadi secara konsepnya kita itu kalau kita ibaratkan di Indonesia, itu ada namanya tes SNPTN. Berarti masih ingat ya? Apa ya? Si Pemaru. Ya, mungkin ya kalau zaman dulu itu ya. Si UMPTN Pemaru, dulu, ya, UMPTN ya. Lalu juga ada tes-tes yang lain lah. Tes-tes lain yang bisa seseorang itu bisa masuk. Jadi di Amerika itu ada namanya tes SAT, Scholastic Academic Test gitu ya. Macam tes itu menjadi minimum standar seseorang yang bisa masuk ke dalam West Point ini. Nah, sebelum mereka masuk ke West Point, dites dulu seperti ini. Masukin dulu ke dalam tes seperti si Penmaru itu. Dan tesnya sangat luar biasa susah. Sama kayak masuk Harvard, sama kayak masuk Stanford, katanya begitu. Saking sulitnya, dari 14.000 itu mulai berkurang. Ketika masuk berkurang, itu jadi 5.000, jadi 4.000 orang berkurang. Itu dites lagi. Dites lagi dari segi potensinya, lalu dari segi akademiknya. Dan yang hebatnya, yang mendaftar di West Point ini adalah orang-orang terbaik di senior high school. Jadi di SMA di Amerika itu, para tim leader gitu kan, atau tim di sebuah klub yang terbaik, itulah mereka yang biasanya mendaftar. Dari 14.000 itu masuk, lalu juga melewati serangkaian tes, dan yang berhasil masuk itu biasanya hanya 1.200 atau 1.400 orang. Nah, dari 1.400 orang inilah yang berhak untuk masuk mengikuti apa yang disebut dengan bis barak. Wah, menarik nih, bis barak. Jadi, teman-teman kalau hobi nonton film Perang Amerika, nih keren banget nih, bis barak. Jadi, bis barak itu selama 7 minggu, semua orang-orang yang masuk tadi, yang mendaftar, yang sudah lolos dari 14.000, yang berkurang menjadi 1.400 atau 1.200 orang ini, itu selama 7 minggu digembleng. Jadi, kalau teman-teman sering melihat latihan militer di Akmil gitu, di Akademi Militer atau di Tamtama, itu kayak gitu, luar biasa parah. Jadi mereka harus bangun setiap pagi jam 5 pagi, lalu istirahat sampai jam 10 malam, nggak ada weekend, nggak ada istirahat, cuma makan doang boleh istirahat, nggak boleh kontak sama family, sama friend, teman-teman nggak boleh, dan dites secara mental, fisik, militer, ataupun sosial. Ini luar biasa, tesnya luar biasa susah. Dan ternyata setelah dites, gitu, setelah dites dari 1.400 orang itu, ternyata hanya 1 dari 5 yang gagal itu terjadi. Kenapa ada 1 orang yang gagal, sedangkan 4-nya itu bisa sukses? Jadi Angela ini ketika dia melakukan riset, dia masuk ke dalam, dia tes orang-orang itu, dilihat yang skor SAT-nya itu tinggi-tinggi, yang tes yang awal tinggi-tinggi itu dilihat sama dia, ternyata orang yang skornya tinggi, yang di awal, yang direkomendasikan, yang diasumsikan, pasti akan lulus. Itu ternyata enggak. Ternyata orang-orang yang biasa, yang awalnya dipikirkan, ini nggak mungkin lulus nih, ini nggak mungkin bisa bertahan nih, ternyata bisa lulus. Sehingga dia bisa menyimpulkan, ternyata passion, lalu juga kehebatan secara akademik,
itu ternyata tidak bisa menjamin seseorang itu bisa sukses. Makanya dia menyimpulkan, kalau pengen sukses, itu bukan skor kita, lalu bukan peringkat kita semasa SMA, bukan. Jadi dulu kalau teman-teman merasa, wah saya juara 1 di SMA gitu kan, atau ada teman-teman kita yang juara 1, selalu juara umum, sekarang mereka ada di mana sih? Sekarang kita bisa lihat. Lalu, bukan pengalaman kepemimpinan dulu, mungkin di SMP, dia ketua OSIS gitu ya, mungkin dia punya pengalaman di pramuka dan sebagainya. Apakah itu bisa menjamin? Enggak juga. Lalu, apakah orang-orang yang atletis ya? Karena memang di konsepnya BIS ini, di BIS Berak ini memang orang-orang yang hebat ya, yang secara atletisnya luar biasa. Biasanya tim, leader tim dari sebuah klub, biasanya ini mereka yang mendaftar itu orang-orang seperti itu. Ternyata enggak juga. Lalu apakah skor menyeluruh kandidat? Enggak juga. Lalu yang menjadi kunci itu ternyata ketabahan. Saya kepikiran, Pak, teman-teman semua. Mungkin dulu ketika kecil, orang tua kita sering bilang, ayo Boni, gitu. Ayo, bisa kok, pasti bisa. Pasti kita mungkin sering dibegitukan sama orang tua. Tetapi itu secara tidak sadar, itu ternyata masuk ke dalam diri kita, terutama saya, itu ternyata bisa membawa semangat, gitu. Ternyata ketabahan itulah yang akhirnya bisa membawa orang-orang itu bisa mencapai level kesuksesan. Nah, Angela ini nggak puas dengan satu riset. Ada beberapa riset yang dia lakukan. Riset lain yang dia lakukan adalah di bidang penjualan. Menjadi seorang sales, bekerja secara langsung menjadi seorang sales, itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Kenapa? Karena menjadi seorang sales itu harus mampu handle objection. Jadi peluang untuk ditolak itu tinggi banget. Jadi banyak orang secara individu itu takut untuk ditolak. Menawarkan produk, takut. Lalu juga mempromosikan produk, takut. Menawarkan jasa, takut. Kenapa? Karena di situ ada penolakan. Jadi makanya kan tugas seorang sales itu sebenarnya bagaimana bisa menghadapi penolakan. Dan Duckworth ini juga melakukan riset di bidang penjualan. Hasilnya apa? 55% sales resign setelah 6 bulan. Dan ini sesuai gitu, sesuai yang sering saya lihat gitu kan, baik di pekerjaan juga sama. Resign rate-nya saya gitu kan, resign rate-nya saya ketika saya analisa data di tempat pekerjaan saya, itu memang 30-40%, rata-rata 55% itu di awal itu, di bulan-bulan awal, 1-3 bulan, ataupun sampai 6 bulan, itu resign. Dan yang menyebabkan itu ternyata bukan dia nggak passion, gitu. Mungkin bukan dia nggak passion, bukan dia nggak bisa, tetapi sama. Ketabahan lagi-lagi menjadi kunci. Bagaimana orang-orang itu bisa bertahan dan sukses. Dan riset itu pun yang akhirnya diolah sama Duckworth, lalu juga digabungkan dengan berbagai fakta, ternyata di berbagai pihak, gitu, di berbagai organisasi, di berbagai orang-orang sukses, ternyata ketabahan jadi kunci. Nah, kita pengen lihat, ada sebuah grafik bagus. Nah, kita pengen tahu, ketabahan itu apa? Ini sekedar definisi ya. Ketabahan itu adalah tentang mempertahankan cita-cita level puncak, jadi cita-cita tertinggi, yang sama-sama yang kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memang konteksnya itu bagaimana kita bisa bertahan di sebuah kondisi dalam rentang waktu yang panjang. Tadi seperti BIS tadi, di Akademi Militer tadi, itu 7 minggu. Itu waktunya juga luar biasa panjang, dengan dihajar habis-habisan, itu waktunya nggak berasa gitu kan, berasa lama. Gitu. Lalu juga di bidang sales juga sama, 6 bulan. Itu juga mengalami banyak challenging. Sehingga ketabahan ini dalam konteks yang di riset oleh Duckworth ini, memang bagaimana orang itu bisa mempertahankan goal utamanya dia, cita-cita di level puncaknya dalam waktu yang sangat panjang. Ada sebuah grafik yang teman-teman bisa lihat. Ini adalah grafik yang keren banget, saya pikir keren banget. Dan ini juga jadi pembelajaran buat saya. Jadi ada yang skill ya, ini grafik ke atas vertikal ini skill. Lalu ada time itu waktu terkait dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan.
Jadi kita lihat dulu grafik yang warna merah. Itu adalah world class expert. Jadi orang-orang hebat, orang-orang keren banget. Itu tuh grafiknya mereka dengan seiringnya waktu. Ya, mudah-mudahan kelihatan kursor saya. Dengan seiring waktu yang terus berjalan, skillnya mereka itu naik dan mereka bisa sampai puncak. Ini world class expert, berbagai bidang, apapun bidangnya. Mereka bisa dikatakan expert ketika mereka bisa menunjukkan karya yang luar biasa, mereka bisa mampu untuk berkontribusi besar terhadap dunia, ataupun orang-orang yang bisa memberikan inspirasi banyak untuk kita. Gitu. Itu saya sebut sebagai world class expert. Lalu juga ada arrested development. Ini artinya arrested development ini orang-orang average. Makanya tadi saya ambil sebuah buku, Rise Above the Crowd ini, bagaimana sebenarnya arrested development, orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang terbelenggu yang average person. Gitu. Average person itu bisa naik ke world class expert. Salah satunya di situ saya ambil, di Rise Above the Crowd ini. Karena pada faktanya, dari 100% orang, dari 100 orang, yang sukses itu hanya 3% atau 5%. 95%-nya gagal, gitu kan. Drop out, di sini drop out, ya. Atau ya average. Average dalam artian ya so-so lah, gitu. Yang penting ada, selesai. Gitu. Nah, kalau kita pengen ke world class expert, kita harus ngelakuin apa sih? Nah, inilah yang menjadi titik bagi saya ya. Oh iya ya, selama ini ternyata untuk bisa menjadi world class expert itu ada ilmunya, ada sainsnya. Dan selama ini mungkin kita terlalu asik melihat orang sukses gitu. Kalau sekarang kita di YouTube, kalau sering lihat YouTube gitu ya, lihat banyak para YouTuber hebat gitu kan. Atau para pembicara, kalau saya senang lihat karya-karya buku orang-orang itu, luar biasa kok bisa mereka ya, bisa sukses dan expert. Ternyata ketika digali lebih jauh, ternyata punya sains di belakang itu. Itulah yang digali oleh Duckworth ini. Gimana caranya kita bisa masuk ke level world class expert? Apa yang harus kita lakukan? Sehingga dia bisa memberikan rekomendasi, ada 4 rekomendasi. Ini yang pertama, yaitu develop your interest before training your weakness. Ini sebuah hal yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena selama ini mungkin kita terlalu fokus kepada kelemahan kita. Mungkin kita lemah di matematika dulunya, lemah di fisika, atau nggak suka kimia, atau nggak suka pelajaran sejarah, atau nggak suka pelajaran bahasa. Yang kita lakukan apa? Kita malah memperkuat diri kita dengan ikut les fisika, dengan ikut les matematika, dengan ikut les bahasa Inggris. Kita lakukan itu agar apa? Agar nilai kita mungkin dulunya di bawah SKBM ya, standar standar penilaian lah ya gitu ya, biar nggak remedi lah gitu. Ternyata kita pengen ngangkat itu aja. Tetapi yang dilakukan, yang dihasilkan oleh riset dari Duckworth ini ternyata sebelum kita training yang weakness kita harus tahu dulu interest kita apa. Percuma kita melakukan development terhadap kekurangan kita, percuma kita melakukan banyak hal agar kita terlihat nggak lemah, gitu. Kita nggak kurang, gitu. Tetapi itu ternyata tidak memberikan impact. Yang justru memberikan impact yang luar biasa adalah kita harus develop dulu interest kita apa. Kita sebenarnya maunya kita apa sih? Keinginan kita apa sih? Ketertarikan kita apa sih? Saya baru-baru sadar juga beberapa tahun ini gitu. Sebelumnya saya nggak tahu interest saya apa. Ya kan? Interest saya misalkan jalan-jalan, traveling. Traveling apa? Interest. Oh, ternyata ketika digali lebih jauh, interest saya personal development, personal growth. Dan mungkin teman-teman lain mungkin interest-nya apa? Mungkin interest-nya memasak misalkan, atau misalkan menjahit, atau interest-nya banyak hal. Itu yang pertama. Gimana Pak? Ya, Mas Bon, interest. Interest itu apakah sekedar hanya suka, hobi, atau ada cara menemukan interest yang sesuai yang sarankan oleh Duckworth kira-kira? Jangan-jangan kita sukanya makan ya makan terus gitu, tapi tidak ada ability atau tidak ada sesuatu yang punya income atau output yang bagus buat kita nanti di masa depan misalnya. Atau ada cara menemukan interest-nya gimana, Mas Bon? Sebenarnya kalau menemukan interest itu mudahnya ya, ketika kita melakukan sesuatu atau
ketika kita bekerja atau beraktivitas dengan kondisi tersebut kita begitu happy. Salah satu caranya adalah kita lupa waktu, Pak. Oke. Kita lupa waktu, wah ternyata udah sore. Kita tertarik pada bidang itu. Atau interestnya ketika kita ingin melakukan itu, kita begitu bersemangat. Wah, kita punya energi yang luar biasa nih. Saya ini punya energi nih, kalau sharing kayak gini energi, Pak, gitu kan. Yeah. Kenapa gitu? Karena ternyata interest saya salah satunya sharing gitu kan. Sharing, mengumpulkan ide, berbagi ide, menginspirasi, itu ternyata interest saya gitu. Luar biasa gitu kan. Suruh baca buku, suruh sharing, wah senang gitu. Atau interest gitu. Itu semangat gitu kan. Iya. Atau tanda-tanda interest kita yang lain itu ketika kita melakukan itu memberikan kontribusi yang besar untuk orang lain. Ketika kita lakukan itu, ternyata orang happy gitu. Ternyata orang, wah, melihat kita itu kita banget. Kayak Pak Latif lah, kelihatan banget interestnya public speaking gitu. Ketika dikasih panggung, wah, itu luar biasa. Orang-orang pasti hanyut lah gitu. Itu udah kelihatan. Nah, tanda-tanda itu terkadang kita nggak sadari atau kita tidak aware gitu terhadap tanda-tanda itu. Nah, sekarang mulai perhatikan kondisi kita sekarang. Kalau kita di rumah gitu atau kita lagi di tempat kerja, kira-kira kita asiknya apa sih? Atau kita happy-nya apa? Jangan-jangan interest kita selama ini ngedit foto, Pak. Sekarang Instagram nih, ternyata nge-posting gitu. Ternyata interest kita ada di bidang itu. Tinggal nanti ada di selanjutnya direkomendasikan sama Angela Duckworth, kita harus melakukan apa agar interest tadi itu bukan kayak tadi ya, interest saya makan ya, udah makan ya, akhirnya apa, gemuk ya, akhirnya gemuk gitu. Bagaimana interest itu bisa memberikan dampak positif? Nah, nanti di yang ke nomor 2 nanti dikasih tahu sama Angela Duckworth. Siap. Jadi ada pertanyaan sejauh ini? Bukan cuma sekedar interest suka sesuatu, tapi interest yang menghasilkan sesuatu atau yang punya impact dominan buat kita ya. Yes, Pak. Iya. Termasuk juga kalau saat ini kita punya anak, kita juga bisa mengamati interest mereka ya, yang kira-kira mereka bisa develop ketimbang hanya melengkapi weakness yang terlalu banyak mungkin weakness kita. Betul ya Mas ya? Ya, bentar Pak. Ini saya juga ada saya bisa share. Nah, enaknya sama Mas Boni ini kayak gudang buku berjalan. Jadi kalau lagi training, lagi break gitu ya, kalau orang-orang ngobrol-ngobrol, Mas Boni suka selesai training itu atau selesai sore hari mainnya ke Gramedia dia. Mainnya ke Periplus ya, cari buku-buku baru. Ini Pak, kadang kita memang butuh tools juga ya, kadang kita juga butuh tools, kalau secara sains itu butuh tools untuk discover diri kita. Ini saya belajarnya dari Pak Stan juga nih, salah satunya nih, strength base ini nih. Karena dulu itu biasanya kan kita tes pakai personality test gitu ya, personality test, MBTI. Lalu juga banyak tes yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengetahui diri kita. Karena sebenarnya perjalanan yang paling panjang itu kan perjalanan ke dalam diri nih sebenarnya. Bagaimana kita mengenali diri kita, gitu kan? Bagaimana kita tahu diri kita sebenarnya seperti apa sih kita? Kita mungkin terlalu selama ini tahu banget orang lain, gitu. Tapi kita mungkin kurang tahu sebenarnya saya itu siapa sih, gitu. Nah, ini salah satu yang bisa strength base ya. Digunakan. Discovery strength base. Clifton. Untuk strength based leadership ya, atau pun ini juga bisa ya. Clifton punya, Gallup punya. Sekarang lagi rame banget nih yang kompetensi ya. Kalau gap kompetensi itu kompetensi kita kurangnya ada di mana? Diposisikan dengan standarnya mana, gap itulah yang diisi. Nah, tapi sekarang enggak. Psikologi positif itu lebih ke arah kamu punya strength apa yang sebenarnya built-in di dalam dirimu, yang sebenarnya itu bisa jadi interestmu. Ketika kamu melakukan hal yang luar biasa yang sudah diberikan kepada dirimu, itu naikin cepat banget. Nah, makanya di dalam riset Angela Duckworth ini, hal yang pertama itu adalah ayo gali interestnya kita. Ya. Coba deh lihat interest kita apa sih sebenarnya. Kalau interestnya touring, wah bisa dipakai banget. Bisa kan touring itu bisa banyak hal, ketika di dalam itu banyak banget.
Lalu juga interestnya misalkan apa sekarang ya? Interestnya sekarang itu yang banyak kan memasak. Yang memasak nih. Sekarang ini memasak di rumah itu meningkat loh, Pak. Iya, Jadi sama banyak berkebun di rumah ibu-ibu tuh. berkebun ya bener, berkebun di rumah. Ini saya lagi udah pesan bibit nih Pak. Saya udah pesan bibit ya. Saya pesan bibit dari Malang nih Pak. Udah pesan bibit, saya mau tanam-tanam nih Pak. Tanam bayam, tanam kangkung ya. Iya, iya. Kita nggak tahu ya, kita coba aja Pak. Gitu. Betul. Jadi banyak hal-hal baru interest yang muncul, tapi bisa jadi ini hanya interest mengisi acara saja mungkin ya. Ya. Bukan interest inti. Nah, makanya dalam kekuatan passion dan kegigihan, Angela Duckworth ini dalam risetnya itu mengatakan interest nggak cukup. Ada yang kedua, ya, namanya adalah Know the Science of Deliberate Practice. Yes. Nah, kenapa? Karena ya saya suka, saya senang, itu nggak cukup untuk bisa mengangkat kita ke dalam world class expert atau orang-orang hebat yang benar-benar bisa memberikan impact yang luar biasa. Caranya gimana sih? Inilah yang kedua ini. Kita harus tahu ternyata ada yang namanya Science of Deliberate Practice. Jadi kita harus melatih interest kita tadi, kesenangan kita tadi, dalam sebuah latihan yang itu terukur, terstruktur, dan itu punya evaluasinya. Caranya seperti apa sih? Nah, kita lihat ternyata orang-orang tabah, orang-orang yang punya grit ini, yang memiliki ketabahan itu, mereka melakukan banyak latihan terencana dan merasakan lebih banyak aliran. Nah, kalau teman-teman nonton di Netflix, itu ada sebuah serial ya, film Icarus namanya, Icarus. Itu tentang Lance Armstrong. Ya, Lance Armstrong kalau nggak salah, itu yang pesepeda. Yang 7 kali mengenangkan Tour de France itu. Dan akhirnya semuanya digugurkan karena ketahuan doping gitu ya. Ya. Yeah. Itu untuk jadi orang yang bisa jadi pembalap sepeda dengan 7 kali Tour de France itu keren banget gitu ya. Nah, walaupun ya di akhir karirnya dia kayak gitu ya. Icarus nama judulnya. Di ujung akhirnya ya begitu. Tapi yang perlu kita lihat adalah ternyata untuk jadi orang tabah itu ternyata latihannya itu harus terencana. Terencana, jelas, dan inilah yang disebut dengan Science of Deliberate Practice. Apapun interest kita, skill kita yang ingin kita latih, ya udah, harus pakai Deliberate Practice. Teman-teman pasti tanya, Deliberate Practice itu seperti apa sih caranya? Saya tunjukin. Pertama adalah set a stretch goal. Nah, ini yang penting nih. Stretch goal. Terkadang kita ketika berbicara goal terlalu simple, terlalu dangkal gitu. Di dalam riset yang dilakukan oleh Duckworth, ini di dalam stretch goal ini, di dalam deliberate practice ini, ternyata goal itu harus dibuat secara luar biasa keren. Dalam beberapa mazhab ya, atau dalam beberapa apa istilahnya ya, expert mengatakan ada, kalau Simon Sinek itu bilang start with why. Ya, start with why. Lalu juga ada bilang the great why. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, goal kita tuh harus clear. Clear dalam artian goal itu harus gede, harus besar. Contoh, saya baru tahu, ini saya kemarin sharing, pas awal Ramadan itu teman saya Henry gitu ya, dari dulunya kerja di tempat di Astra Honda Motor bersama saya. Itu turun berat badan, Pak. Relatif juga seperti itulah pastinya. Itu dia turun berat badan luar biasa, 28 kilo nggak turun. Dari 90, ya dari 96 apa gitu. Turun berat badan. Dan kalau kita turun berat badan, kan dulu kalau saya tuh, ini saya lagi programnya nih Pak. Kalau kita turun berat badan, kan goalnya kan simple. Biar baju saya muat lagi, gitu kan. Biar saya mungkin lebih seger, gitu kan. Goalnya itu. Ternyata, saya sampai beli bukunya nih Pak. Tuh, saya semuanya bisa buku Pak. Nah, Mas Boni muncul lagi buku baru. ini Juru Sehat Rasulullah. Jadi, ini saya karena saya Muslim ya. Jadi yang dikasih tahu, kalau pengen diet, kalau dia pengen menurunkan berat badan, goalmu itu jangan hanya nurunin berat badan aja. Tetapi bagaimana berat badan yang diturunkan itu, goalnya memperkuat kemampuan tubuh kita untuk bisa beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kuat tahajud, agar kuat puasa,
agar sehat badannya. Ternyata goalnya itu ibadah, Pak. Udah paling tinggi itu goal. Nah, dibandingkan tadi goalnya cuma diet, cuma nurunin berat badan sekian kilo, gitu. Cuma bajunya biar muat lagi. Ternyata goalnya kan beda. Nah, stretch goal itu kayak gitu. Nah, mungkin goal kita diet aja, tetapi kalau goal itu di stretch, dibuat di grand Y-nya, oh ternyata goal kita ternyata bisa untuk paling tinggi, mengabdi kepada sang pemilik diri kita. Nah, itu set goal. Jadi, kalau kita mau deliberate practice, ayo sekarang lihat, goal kita apa sih sebenarnya. Lalu yang kedua, fokus 100%. Nah, ini nggak gampang sih. Karena penelitian dari Duckworth ini, lalu juga dia bertanya kepada Anders Anderson, gitu. Di salah satu bukunya, saya bukunya kebetulan lagi di rak buku, itu namanya bukunya Peak Performance. Jadi gimana orang-orang yang memiliki kemampuan expert itu ternyata memang harus mau tidak mau fokus 100%. Kita sekarang ini dengan banyaknya online ini, itu terdistraksinya gampang banget. Maka fokus 100% itu harus bisa kita lakukan. Yang ketiga, get feedback. Kita nggak bakalan bisa sampai ke world class expert kalau kita nggak pernah dapat feedback. Tetapi feedback yang apa? Bukan feedback nyinyiran si netizen. Ya. Kalau feedback nyinyiran netizen, aduh. Cuekin aja ya. Kita. Tetapi feedback dari memang, makanya sekarang mentor itu diperlukan banget, Pak. Kalau teman-teman punya mentor, baik itu mentor secara bayangan gitu, ataupun mentor real beneran, bisa atasan, bisa orang tua, bisa siapa gitu ya, bisa kita pakai. Ataupun mentor yang orangnya kita contoh gitu. Orangnya kita contoh, orangnya sering kita lihat di TED misalkan, atau di masterclass ya, kalau di masterclass gitu kan, atau di tempat-tempat lain yang menurut kita itu orangnya keren gitu. Kita bisa melihat, bisa memberikan feedback. Jadi yang kita harapkan di feedback ini adalah kita mendapatkan masukan setiap hari. Nah, setiap kita selesai melakukan itu, kita dapat masukan. Kurangnya apa, bagusnya apa. Yang keempat, reflect dan refine. Reflect dalam artian ini kita lihat lagi ke belakang. Yang udah kita jalani seperti apa sih? Ada hasilnya atau enggak? Lalu yang ketiga, yang refine itu artinya merenungi kira-kira udah benar belum ya interest saya tadi. Nah, cycle ya, 4 inilah kalau kita jalankan deliberate practice, interest yang kita miliki tadi itu akan mampu bisa menghasilkan skill yang expert tadi itu melewati 4 ini. Iya. Nah, tanpa melewati 4 ini ya tadi Pak, balik ke tadi ya, interest kita ya sekedar ya kita senang-senang aja. Lalu juga ya sudah gitu. Tidak bisa menaikkan kita ke level grafik yang merah ini, ke world class expert. Yeah. Mungkin kita bisa melakukan ya sampai arrested development, atau ya kita ya udah deh gitu, drop out. Artinya drop out ya udahlah, saya resign, saya berhenti seperti tadi gitu. Tetapi kalau benar-benar world class expert ya mau tidak mau ya 4 ini harus kita jalankan di deliberate practice. Ya, setuju Mas. Itu sih, itu baru poin 2 tuh. Betul. Saya sedikit masuk dikit ya. Get feedback. Saya ingat sekali gini. Kalau yang ngasih feedback netizen yang suka nyinyir, apapun yang kita lakukan mungkin akan selalu nyinyir, betul ya, akan selalu hasilnya jelek terus. Kalau saya coba ibaratkan deliberate practice ini seperti latihan atlet, maka ada pelatihnya, betul ya Mas ya? Jadi kalau kita berlatih bulu tangkis sendiri, mungkin akan susah tuh kita menjadi orang yang sangat expert, karena ya kita berdasar ke asumsi kita sudah benar atau belum mukulnya. Tetapi begitu yang melatih adalah seorang pelatih yang tahu kelemahan kita ada di mana, kita bisa untuk melengkapi itu. Artinya memang perlu ada yang ngasih feedback, orang yang benar-benar ahli atau mentor yang sesuai, betul gitu Mas ya? Benar Pak. Nah, bagaimana menemukan mentornya Mas? Sebenarnya kalau menemukan mentor ini banyak cara sih Pak. Bisa dengan kalau kita punya source of money yang luar biasa, ya kita bisa hire mentor gitu. Bisa hire mentor gitu. Atau yang kalau kita pengen tahu, ya orang-orang yang di sekeliling kita, yang kita bisa jadikan mentor secara tidak langsung. Tetapi yang perlu diingat, orang-orang di level expert itu biasanya juga tidak gampang juga ya, tidak mau menggampangkan dirinya juga untuk mau memberikan rekomendasinya atau memberikan feedbacknya.
yang perlu kita lihat di sini adalah kita harus proaktif terlebih dahulu. Kita sering banget mendapatkan feedback ini bisa saja ketika kita melakukan contoh kita melakukan kegiatan, misalkan Pak Latif lah ya, sering melakukan public speaking atau memberikan training, kalau para trainer memberikan materi. Biasanya feedback itu didapatkan dari peserta bisa dapat dari sana juga bisa dapat. Tetapi yang benar-benar itu biasanya kalau saya lakukan adalah ikut sertifikasi, Pak. Kita misalkan di bidang apa, pasti di bidang-bidang tertentu itu punya sertifikasinya, Pak. Misalkan di bidang finansial pasti ada sertifikasinya. Nah ini saya ini gara-gara COVID ini, Pak, nggak jadi ikut, Pak. Saya ikutan CPM tuh, Certified Professional Marketing, Pak. Biar bisa jadi seorang marketer yang diakuin gitu kan di Asia ya. Saya ikut itu gitu kan di Asia gitu. Harus ikut tesnya, Pak. Ikut tesnya, di sana pasti akan ada mentornya, akan ada dosen yang ngajarnya, akan ada gurunya, gitu kan. Nanti mereka secara tidak langsung yang akan memberikan feedback. Bisa ikut yang sertifikasi, ataupun mungkin rekan kerja yang menurut kita ahli di bidang itu. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi juga seperti itu. Ataupun atasan kita yang mungkin sudah pernah melalui asam garam yang sudah kita lewatin. Bisa juga. Nah, ternyata memang untuk mendapatkan feedback, terutama dari mentor ini memang butuh kekhususan sendiri. Kita memang harus serius mendapatkan ini feedback. Kenapa? Karena kalau tidak ya kita tidak bisa improve. Kita tidak bisa melihat blind spot, yang nyebutnya blind spot ya. Kalau Johari Window itu kan ada namanya blind spot ya, yang kita itu nggak tahu, tetapi orang lain tahu. Gitu. Iya. Nah, orang lain yang tahu ini yang harus kita cari tahu, biar dia kasih tahu kita kurangnya apa. Siap. Lanjut, Mas. Nanti pertanyaan teman-teman boleh langsung di chat. Nanti kita akan bacakan di tengah-tengah atau nanti di akhir. Silakan, Mas Roni. Jadi temukan mentor yang tepat yang bisa berikan feedback. Tadi kita berbicara tentang ya. Lalu yang ketiga, tadi kan setelah kita deliberate practice, yang ketiga itu ternyata cultivate purpose. Nah, ini hampir sama dengan goal. Goal itu biasanya lebih ke arah yang bisa kita jangkau dalam waktu yang cepat. Tetapi yang diangkat di Duckworth ini adalah cultivate purpose. Purpose yang lebih ke arah global, yang sifatnya itu everlasting. Kenapa? Karena saya melihat cultivate purpose ini lebih ke arah bagaimana kita menjadi manusia seutuhnya, Pak. Karena saya berkontemplasi, kalau kita diciptakan itu yang memberikan manfaat. Ya, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia-manusia lainnya. Gitu. Nah, cultivate purpose ini lebih ke arah bagaimana kita bisa melihat sudut pandang kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan lebih ke arah purpose yang jauh lebih besar. Gitu. Purpose ini lebih ke arah bagaimana kita bisa membuat dunia yang lebih baik, bagaimana kita bisa menginspirasi banyak orang, bagaimana kita bisa membuat dunia mungkin sekarang kita bisa melakukan banyak hal, apa yang bisa kita lakukan lebih ke arah purpose yang jauh lebih besar. Sehingga di Duckworth ini lebih ke arah melihat, ayo kalau kita punya interest, coba arahkan purpose kita tadi, interest kita itu ke purpose yang lebih tinggi. Contoh, sekarang saya, interest saya baca buku. Purpose saya apa? Saya pengen meninggalkan legacy, saya pengen meninggalkan pemikiran saya untuk generasi-generasi selanjutnya untuk bisa berkontribusi untuk dunia. Atau kita punya purpose yang lain. Sekarang mungkin teman-teman jago desain, gitu, senang mendesain gitu, atau senang membuat akun YouTube ya, membuat YouTube ya Pak ya, membuat konten YouTube. Purpose-nya apa? Bukan hanya YouTube-nya di subscribe orang, di like, di komen gitu kan, atau viewersnya naik, subscribernya naik, tetapi mungkin cultivate purpose-nya lebih ke arah saya menginspirasi anak-anak muda melewati YouTube. Jadi goal itu udah tinggi. Nah, poin ketiga dari cultivate purpose ini lebih ke arah bagaimana membuat hidup kita, dunia kita ini yang lebih baik. Kalau itu semua kita arahkan ke sana, maka goal-goal yang kecil tadi, stretch goal itu akan mengarah ke sana semua. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah change your mind about change your mind. Jadi teman-teman tahu ini pengarang buku Mindset, siapa judul namanya Carol Dweck. Carol Dweck. Jadi ini ada juga, ini juga sama, dia ini juga profesor psikologi Amerika. Jadi dia mengatakan bahwa ada dua hal,
ada dua hal. Yang pertama itu tentang mindset yang fix mindset. Fix mindset itu ya sudah, dia tidak mau berubah, saya adanya begini, mau tidak mau ya saya harus begini. Tidak mau menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi yang dilakukan oleh profesor psikologi ini, gitu, yang Carol Dweck lakukan adalah bagaimana kita shifting menjadi growth mindset. Growth mindset adalah bagaimana kita mengubah pikiran kita. Ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, ternyata bermula dari pikiran. Makanya buku menarik itu judulnya The Secret. Secret, kalau teman-teman tahu The Secret. Ternyata alam bawah sadar kita, itu ada namanya otaknya RAS ya. RAS di otak kita. Jadi apa yang kita pikirkan, itu akan terjadi. Jadi kalau kita berpikiran positif, berprasangka baik, pasti hasilnya juga baik. Tapi kalau kita berprasangka yang negatif, ya sudah, hasilnya pasti negatif. Nah, dalam deliberate practice ini, dalam kita merubah kondisi kita, bisa menjadi orang-orang yang great, orang-orang yang tabah. Kita harus ubah mindset kita. Dari yang awalnya fix mindset, saya itu memang nggak mampu, gitu. Saya itu memang nggak punya bakat di situ, gitu. Saya itu memang nggak ahli di situ. Itu harus kita ubah. Kenapa? Riset tadi mengatakan di BIS tadi, gitu ya, di Akademi Militernya Amerika itu ternyata bukan skor yang hebat, yang juara 1 ternyata yang bisa sukses. Bisa lah kita lihatlah teman-teman kita dulu waktu di sekolah dasar, mungkin sekarang di SMP, di SMA, di tempat kuliah, yang dulu menurut kita itu dia keren banget, gitu. Nilainya terlalu A, gitu ya, IPK-nya 4, gitu. Atau nilainya luar biasa. Tapi kita lihat sekarang posisinya, mereka ada di mana sih sekarang? Gitu. Apakah sesukses teman-teman gitu kan? Apakah sesukses yang menurut kita waktu itu sukses? Belum tentu. Gitu. Jadi bakat itu ya juga sangat diawali dengan bagaimana kita bisa mengubah mindset kita menjadi growth mindset. Growth mindset inilah yang harusnya kita tumbuhkan di dalam diri kita. Bagaimana kita improve setiap hari. Itu Pak, itu adalah 4 poin kalau benar-benar kita pengen grit ya, ketabahan, passion plus ketabahan ini bisa kita lakukan. 4 poin inilah adalah rekomendasi yang diberikan oleh Duckworth berdasarkan hasil riset yang dia lakukan. Risetnya banyak banget. Tadi di Akademi Militer, lalu juga ada di sekolah, di tempat penjualan, banyak perusahaan yang dia riset. Tapi saya dalam topik ini saya angkat yang paling keren nih. Yang 2 poin itu di BIS tadi, di West Point, ya, sama penjualan itu salah satu yang luar biasa yang bisa menghasilkan kesimpulan dia. 4 rekomendasi ini kalau kita jalankan, bisa kita menjadi world class expert yang grafik merah tadi. Ya. Itu sejauh itu Pak. Siap. Mungkin ada teman-teman yang baik, kita mau diskusi. Silakan teman-teman. Ini ada sangat menarik sekali yang sudah dibahas oleh rekan kita Mas Boni. Pertanyaan sudah ada beberapa nih Mas Boni, saya bacakan. Nanti sebenarnya saya banyak pertanyaan-pertanyaan di benak saya, cuman rasanya sayang juga melewati pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada pertanyaan, bagaimana cara mengarahkan tim kita untuk menyamakan interest terhadap apa yang akan kita raih. Ini terkait dengan interest. Jadi ini dari Pak Dede, beliau Kepala Cabang BSM Bank Syariah Mandiri Cabang Bintaro ya, beliau Kepala Cabang di sana. Bagaimana mengarahkan tim kita untuk menyamakan interest terhadap apa yang kita raih? Pertanyaannya mungkin seperti itu Mas Bon. Apakah perlu, apakah bisa, atau kalau bisa bagaimana supaya interest itu bisa sejalan seiring dalam satu tim. Ini khususnya di perusahaan, Mas Bon. Ya, dalam konteks organisasi sebenarnya ketika kita berbicara interest gitu, itu tidak terlepas dari bagaimana kita bisa mencapai achieve a goal dari organisasi kita. Pasti organisasi kita memiliki visi dan misi. Visi dan misi itu adalah interest, gitu, ketertarikan yang dilakukan oleh founder bisnis, oleh investor, sehingga mereka mendirikan perusahaan itu gitu. Atau yang business owner, dia melakukan bisnis itu. Interest itulah yang diwujudkan dalam bentuk bisnis. Dan biasanya itu dituangkan dalam bentuk visi dan misi perusahaan. Nah, level bawahnya nanti diturunkan dalam strategic intent, diturunkan dalam activity plan, lalu ke level individu ada mungkin IPP, individual plan, performance, dan sebagainya gitu. Kita harus tahu dulu
Makanya di dalam organisasi, kalau saya di Astra itu memang diajarkan di awal itu bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat untuk goalnya lebih tinggi. Interestnya itu kalau kayak saya di Astra ya, yang saya pelajari, saya belajar banyak sama Astra, saya bersyukur banget bisa berkontribusi di Astra gitu. Yang diajarkan itu adalah catur dharma yang pertama itu apa? Catur dharma yang pertama adalah bisa berkontribusi untuk bangsa. Betul. Itu keren banget. Bangsa. Jadi itu sejahtera bersama bangsa itu tuh paling tinggi banget. Jadi interestnya itu diarahkan ke ujung awalnya itu adalah kita ketika entitas sebuah bisnis itu ada, interestnya harus berkontribusi terhadap bangsa. Nah, ketika goalnya adalah itu, semua kegiatan bisnisnya, semua aktivitas dari organisasi, semua aktivitas individu mengarahkan kepada bisa berkontribusi terhadap bangsa. Nah, disinilah dalam konteks organisasi kita harus lihat terlebih dahulu bagaimana kita sebagai seorang leader ya. Kalau seorang leader pasti harus open dulu. Kita goalnya mau kemana? Kenapa? Karena yang namanya organisasi kita tidak bisa mencampurkan dengan interest individu secara langsung. Kenapa? Karena organisasi punya goal yang harus dicapai. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita harus meng-align-kan. Inilah proses alignment antara pribadi ya, antara kita secara pribadi ataupun tim terhadap interestnya perusahaan itu harus di-alignment-kan dulu. Nah, cara meng-align-kannya itu dimulai dari value. Nah, biasanya ini penggaliannya lebih dalam lagi nih, bagaimana value dari perusahaan itu harus match terhadap value dari pribadi. Itu harus disamain dulu. Misalkan value dari perusahaan adalah berkontribusi untuk bangsa. Value pribadinya apa? Harus digali dulu. Pasti value setiap orang itu pasti ingin berbagi. Itu harus disamakan dulu. Ketika udah sama-sama, value kita adalah sama-sama berkontribusi untuk banyak orang. Sedangkan perusahaan, sama-sama juga nih berkontribusi untuk bangsa. Value-nya udah sama, udah match. Ketika itu sudah match, itu ketika diturunkan ke dalam level aktivitas, gitu, level plan activity yang dilakukan oleh perusahaan, itu akan lebih mudah dilakukan. Makanya, biasanya yang dilakukan adalah kita menyamakan persepsi dulu. Makanya ada di dalam onboarding ya istilahnya itu kalau ada anak baru masuk gitu ya, tim baru yang baru masuk ke perusahaan. Itu namanya kan biasanya ada OJT, on job training atau probation atau apa ya namanya. Itu tuh sebenarnya waktu mereka itu untuk menyamakan persepsi, menyamakan value, menyamakan interest. Waktunya itu gitu. Makanya seringkali kalau manfaat waktu yang 1 bulan atau 2 bulan yang saatnya onboarding ini, yang sedang latihan ini, gitu, nggak dimanfaatkan maksimal, bisa saja orang-orang itu resign. Orang-orangnya interestnya nggak sama. Atau goalnya ya sudah, saya terima gaji, selesai pulang ya sudah. Dia nggak akan jadi efektif tim kontributor, nggak bakalan jadi. Kenapa? Goalnya levelnya rendah. Saya masuk 7:30 atau saya masuk jam 7, pulang jam 5 atau pulang jam 4, selesai. Saya gajian akhir bulan selesai. Apakah itu yang diinginkan? Enggak juga. Nah, makanya di awal, ketika tim kita masuk ke kita harus menyamakan itu. Sama juga kondisi sama leader. Leader pun juga harus menyamakan. Kenapa? Yang namanya leader kan adalah perwakilan dari manajemen dalam mengelola organisasi yang lebih kecil di setiap seksi ataupun di setiap departemen. Siap. Begitu Pak, semoga bisa menjawab. Sudah puas katanya dari Pak Dede, ternyata memang perlu ada alignment. Dan value perusahaan mau tidak mau harus sama dengan value pribadi, dan alignment-nya prosesnya seorang leader sangat berperan di situ. Sip, thank you. Ada lagi tadi saya lihat di tengah-tengah tadi sempat ada yang raise hand, ada yang angkat tangan tadi Mbak Siska kalau nggak salah ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali Mbak Siska, silahkan bisa di-unmute. Thank you Pak Latif. Ya, silakan Mbak Siska. Tertarik banget sama yang slide-nya Mas Boni yang ketabahan itu ya, gimana sebenarnya nilai akademik, kemudian ranking di kelas dan lain-lain itu sebenarnya tidak menentukan tingkat kesuksesan seseorang. Nah, sedikit sharing aja. Boleh, silakan. Saya sendiri jujur waktu di sekolah itu nggak pernah keluar yang namanya dari kelas unggulan, nggak pernah namanya keluar dari 3 besar di kelas gitu ya. Sampai suatu saat waktu di SMA kemarin dapat PMDK kan, Fakultas Kedokteran Unsri. Cuma saat itu memang karena pilihan hidup lah ya. Jadi saat itu ada 2 orang
yang nilainya sama di satu sekolah, kemudian hanya yang boleh masuk hanya satu orang, tapi nilai saya dengan teman saya waktu itu sama persis. Nah, saat itu saya diajak ngobrol sama wakil ketua kepala sekolah ya zaman itu, diajak diskusi bahwa kasih aja ke temennya, karena kan yang temannya saya itu kebetulan kurang beruntung ya, jadi anak yatim piatu. Kemungkinan kalau misalnya dia nggak dapat PMDK itu dia harus daftar tes dan harus bayar, dan uang masuk saat itu pun harus bayar, sedangkan PMDK kan tidak bayar ya. Nah, cuma dari sana saya ketabahannya nggak muncul waktu saya ternyata nggak berhasil gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, yang saya tertariknya adalah Mas Boni, ketabahan itu sendiri artinya terbentuknya kan dari experience-nya kita juga dan dari diri sendiri. Itu yang pertama yang mau saya tanyakan. Kedua, di kondisi saat ini, di mana tadi Mas Boni juga nyebutin, kita jangan sampai fokus pada kelemahannya kita. Tapi kenapa tidak kita increase apa yang jadi passion-nya kita, apa yang jadi kelebihannya kita. Misal tadi, kalau kita ngerasa nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya kita cari tempat untuk les bahasa Inggris atau private bahasa Inggris sehingga kita bisa mahir di sana. Padahal sebenarnya ketertarikan kita mungkin di kimia misalnya kan. Nah itu. Tapi kan kondisi saat ini di Indonesia ya Mas Bon, kalau kita ngomongin Indonesia, karena ini saya juga mau terapin ke anak saya jujur, tapi masih bingung polanya seperti apa. Nilai akademis itu kan menjadi patokan mereka. Apalagi kayak saya emak-emak suka ditanya sama teman-teman, anakmu ranking berapa? Nilainya berapa? Padahal bisa jadi anak saya tidak tertarik di akademis. Karena ada satu anak saya lihat kayaknya kalau diajarin matematika itu dia kepalanya mulai keriting, tapi kalau disuruh gambar, disuruh mewarnai, disuruh membuat sesuatu kreasi artistik itu untuk anak usia 7 tahun menurut saya luar biasa. Dia bisa membuat gambar, membuat pola, membuat desain yang harusnya bisa dilakukan oleh yang setara dengan anak-anak SMA atau kuliah. Nah itu. Tapi tadi gimana di antara dilema yang akademis sekolah di Indonesia dan bagaimana kita mengembangkan apa yang menjadi interestnya anak-anak itu Mas Bon. Mungkin bisa kasih masukan Mas buat saya. Ini menarik ya. Oke, menarik ya. Luar biasa. Ini saya berdasarkan ya, karena memang ini jawaban ini kan sebenarnya dari Duckworth sendiri ya. Bagaimana kita bisa, pertama ya, jawab soal yang pertama. Pertanyaan yang pertama, gimana sih sebenarnya kita bisa menumbuhkan ketabahan? Tadi memang ketabahan itu terkadang muncul dari experience-nya kita yang sudah kita lakukan. Dulu ternyata kita punya ketabahan. Gitu. Tadi seperti yang diceritakan sama Mbak Siska, dia merelakan tiket PMDK ke Fakultas Kedokteran gitu. Dan mungkin banyak yang kita mungkin baru sadarnya itu setelah kita dan dewasa. Gitu. Ternyata dulu ketika saya di sekolah, saya ternyata tabah ya. Saya ternyata menghadapi tekanan kehidupan, ternyata saya tabah ya. Gitu. Itu baru kita sadari setelah sekarang. Saya pun juga sama gitu. Ketika tahu sainsnya, ini sains ya, karena yang namakan sains itu kan sesuatu yang udah diuji cobakan secara akademis gitu ya, ada risetnya. Itu ternyata tabah itu ternyata bisa dimunculkan, maksudnya bisa di-create, bukan hanya experience yang tanpa sadar. Kita akan bisa tabah ketika 4 rekomendasi yang diberikan oleh Angela Duckworth ini bisa kita jalankan. Kalau kita jalankan ke 4 level ini, sebenarnya ada satu poin yang sebenarnya ini di slide terakhir saya ini adalah ini, don't quit in the bad day. Kuncinya ada di sini sebenarnya gitu. Mungkin waktu itu kalau kasusnya Mbak Siska saat dia nggak jadi mungkin ke kedokteran itu mungkin bad day banget gitu, atau nggak lulus universitas favorit, nggak lulus PMDK dan sebagainya, itu kan bad day banget gitu. Aku sampai 1 minggu itu nggak mau interaksi dengan dunia luar. Zaman dulu belum ada handphone, belum ada digital ya. Bener-bener nggak mau ketemu siapa-siapa, bahkan sampai teman-teman sekolah pada besukin, aku nggak mau ketemu guru-guru, mau semangatin nggak mau, pokoknya bener-bener di rumah, di kamar, itu bad day banget. Dan itu yang direkomendasikan, yang dari Angela Duckworth ini, dia bilang don't quit in the bad day. Artinya kalau kita melakukan sesuatu dan sekarang kita merasa, oh ini bad day banget nih gitu,
mungkin kita ke klien atau mungkin bisnis atau jualan nggak ada hasilnya, orang nggak ada yang beli gitu ya, atau kita menerbitkan buku, kalau saya menawarkan ke penerbit ini ditolak, ya ini belum masuk, belum cocok, itu kan bad day banget gitu. Tapi yang diajarkan di grid ini adalah kuncinya, jangan keluar, jangan berhenti. Ayo, masih ada hari yang lebih baik, karena dia percaya bahwa yang namanya I'm possible, ketika ayamnya dihapus jadi possible banget. Ini pesan possible dari Meridiana nih, kalau di Metro TV ini setiap weekend. Semuanya itu pasti bisa. Tinggal kita, apakah kita akan stop, berhenti, keluar, atau kita tetap keep fighting, tetap lanjutin. Itu pasti untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Keren. Terjawab banget tuh akhirnya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, nih saya juga sama nih, anak saya ini umur 3 tahun nih, Mbak Sis. Saya juga termasuk Mas Bon, termasuk Mas Bon, pertanyaan Mbak Siska yang kedua itu hampir sama dengan pertanyaannya Pak Rendra dari Cirebon barusan di chat media kita. Dia bilang, bagaimana juga termasuk kalau anak kita main game, kan juga bisa fokuskan jadi seorang gamers profesional, tapi juga ada kemungkinan dia di luar dari common umum, jangan-jangan nilainya turun, dan juga jadi hal yang jelek gitu, antara milih akademis atau milih hal-hal yang sifatnya interest, juga sama dengan pertanyaan Mbak Siska. Kira-kira gimana Mas Bon? Kalau saya begini, karena saya ini juga sama, saya juga belajar menjadi orang tua yang baik buat anak saya ya. Saya juga baru 3 tahun. Saya menyadari begini, tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia pendidikan kita di Indonesia, ini dulu ya, dunia pendidikan kita di Indonesia, based on hasil riset tahun 2018, itu ada 77 negara yang diriset terkait indeks kecerdasan human-nya, kecerdasan manusianya. Itu Indonesia itu berada di angka 72 dari 77 negara yang diriset. Nah, kalau kondisinya begini, kita sadar, dunia pendidikan Indonesia itu ketinggalan jauh luar biasa. Makanya kita lihat nih, kenapa perusahaan digital startup di Indonesia, itu para foundernya, itu dari luar negeri semua. Ruang Guru contohnya. Itu Iman Usman, Adam Belva itu kan dari luar semua tuh, dari Stanford, dari Columbia. Gitu. Lalu juga Nadiem Makarim itu dari Harvard. Gitu. Ya, karena kita tahu ternyata di luar negeri itu pendidikannya itu jauh maju banget. Nah, yang pertama yang menurut saya yang kita harus lakukan adalah kita harus keluar dulu konteks pemikiran kita akan dunia pendidikan dalam sudut pandang sebagai orang Indonesia. Karena kalau udah online begini, kita harus angkat ke global. Sudut pandang kita harus global. Kita nggak bisa pakai sudut pandang Indonesia. Apalagi pakai sudut pandang tetangga sebelah. Masih beda. Yeah. Nah, kita harus angkat dulu mindset itu, gitu. Ya kan? Karena kalau kita pakai sudut pandang mungkin tetangga kompleks atau ibu-ibu arisan kita, gitu. Sudut pandang pasti beda. Yeah. Nah, kita harus keluar dari perangkap itu dulu, gitu. Nah, kalau udah selesai ya mau tidak mau, ya kita harus gali lebih dalam memang dunia pendidikan ini, gitu. Karena memang nggak mudah untuk memahami kalau kita sendiri pun nggak dapat inputan dulu, gitu. Nggak dapat inputan dulu. Nah, kalau berbicara tadi tentang anak, gitu. Sekarang itu saya lihat homeschooling itu udah mulai naik loh. Jadi orang-orang itu takut anaknya masuk sekolah, gitu. Takut COVID dan sebagainya, gitu. Sekarang itu semakin bertumbuhan gimana caranya homeschooling, anak-anak itu bisa belajar di rumah masing-masing, gitu. Nah, sekarang peran orang tuanya jadi kenceng banget nih, sesuai banget nih kalau Mbak Siska pengennya anaknya tadi pengen gambar kan, ini kesempatan banget untuk bisa mengasah lebih dalam, ya mau tidak mau ya peran orang tuanya juga semakin tinggi yang dibutuhkan. Paling gitu sih kalau untuk menjawab, karena memang ya namanya dunia parenting, apalagi dunia pendidikan anak gitu ya. Ini memang nggak bisa kita bahas dalam waktu yang singkat, itu memang dalam banget. Karena ini menyangkut individu kan, menyangkut interest anak-anak, lalu juga lingkungan, lalu juga inputan apa yang dia tonton dan sebagainya gitu. Ini anak saya aja nih belajarnya sama YouTube.
Blippi aja nontonnya Monster Truck, lalu Blippi gitu. Baby Bass, bahasa Inggris, iya Baby Bass. Cocomelon. Oh iya, Cocomelon. Belajar bahasa Inggrisnya di situ gitu. Udah cepet banget gitu. Ya. Gitu sih Mbak Sis. Siap. Kalau masalah tadi games, Mas Bon, pertanyaan Pak Rendra itu. Masalah apa? Masalah games. Kalau anak saya misalkan atau tadi anaknya Pak Rendra, dia pengen games karena cita-citanya itu pengen jadi misalkan gamers profesional. Itu kan juga sangat tidak common di masyarakat kita. Ya walaupun kita tidak ingin dengar dari kata tetangga, tapi sebagai orang tua atau sebagai orang yang punya pengaruh atas dia, boleh nggak kita memaksakan kehendak kita untuk istilahnya melarang interest dia terhadap game, Mas Bon? Karena kalau saya kembalikan kepada konsepnya grid-nya si Angela Duckworth ini, memang kan kalau kita kelihatan interest tadi, interestnya dia kelihatan udah interest di game. Berarti kan dia senang main game. Nah, kita masukin ke level 2, ke deliberate practice-nya. Apakah dia sebagai pemain game, itu sebagai consumer, artinya dia hanya memainkan, atau benar-benar dia pengen jadi expert gitu. Jadi expert seorang gamer. Karena jadi gamer pun juga nggak gampang gitu kan. Dan menghasilkan uangnya luar biasa gitu. Itu aja di YouTube aja orang nonton game aja, orang yang main game aja dijadiin tontonan kan. Dan itu kan viewernya banyak banget. Nah, konsepnya si Duckworth ini bilang begitu. Kalau interest ya oke gitu. Bagus gitu. Tetapi masuk ke level 2-nya, deliberate-nya masuk nggak? Gitu. Kalau deliberate practice-nya masuk, dan dia bisa jadi expert. Iya. Terjawab, Mas. Pak Rendra dan kawan-kawan semua, kita tidak hanya pada level interest, tetapi naikkan setelah interest yang kita tahu. Pasti kan ada beberapa interest. Lalu kemudian masukkan ke fase kedua, deliberate practice. Kira-kira mana yang punya big goals yang jelas, grand why-nya kalau kata golden circle-nya kata Simon Sinek atau grand why-nya apa, baru kemudian kita fokuskan. Kalau kita mau fokuskan anak kita mau jadi gamers profesional, yuk kita fasilitasi langsung ada seorang mentor atau masukkan dalam klub, benar-benar fokus di situ. Mungkin begitu kali Mas ya. Baru kemudian ke fase ketiga, fase keempat. Jadi tidak hanya sekedar melihat interest anak. Kalau interest anak bisa jadi hanya killing the time. Tetapi apakah itu menjadi deliberate practice dan jadi jangka panjang itu adalah stepan berikutnya. Sip, menarik. Ada lagi, silahkan sahabat Kupi Rumpi yang mau bertanya, silahkan. Ya, kalau gini, saya ada pertanyaan berikutnya, Mas Bon. Grit itu kan adalah kalau kita bilang kalau terjemahannya bahasa Indonesia tuh ketabahan ya, betul ya? Tekad ya. Ya, ketabahan, tekad ya. Kalau rumusnya ini adalah passion plus kegigihan. Bagaimana Mas, kan tidak semua orang punya faktor kegigihan yang kuat. Artinya bisa jadi Mas Boni, saya, Mbak Siska punya orang tua yang bisa mendidik sangat kuat. Tetapi kan untuk menjaga, kita perlu ada seseorang yang selalu menjaga sekeliling kita. Ada tips dan trik nggak Mas untuk mendapatkan para penjaga kegigihan ini secara maksimal 24 jam, 7 hari dalam 1 tahun? Atau ada tips-tips nggak kira-kira menjaga kegigihan, passionate, dan tidak berubah-ubah gitu? Apalagi termasuk para remaja-remaja kan kadang seringkali berubah-ubah tuh. Iya. Sebenarnya juga sama nih Pak. Ini juga kadang saya secara pribadi pun juga sama. Menjaga motivasi itu nggak mudah gitu. Konsistensi itu nggak mudah ya. Makanya sholat 5 waktu aja 5 kali Pak. Ya. Untuk sholat aja 5 kali minimum itu udah wajib ya dilakukan gitu kan. Nah memang untuk menjaga motivasi itu sendiri, kalau saya sih butuh memang apa yang dinamakan dengan mentor ya, orang yang selalu ngingetin gitu. Karena kalau enggak ya kita lupa gitu. Lupa, abai gitu. Tapi kalau misalkan tidak punya mentor ya mungkin bisa pakai konsistensi bikin jurnal pribadi kali ya. Misalkan jurnal harian gitu. Jurnal harian bisa dipakai. Jadi setiap hari, setiap pagi nulis saya goalnya apa gitu. Lalu nanti sore atau malam hari dilihat lagi udah jalan yang mana, itu bisa dipakai. Atau mungkin pakai aplikasi
aplikasi reminder atau list to do yang itu banyak kok di aplikasi di Google itu yang bisa dipakai di Google Play itu yang bisa kita pakai untuk bisa mencapai goal yang kita inginkan itu. Paling itu sih yang mungkin bisa kita gunakan gitu. Karena memang untuk menjaga motivasi itu memang nggak mudah banget gitu. Ya. Dan memang yang paling dibutuhkan memang konsistensi gitu, disiplin diri ini yang memang jadi tantangan kita, Pak gitu. Makanya memang ketika kita pengen melakukan sesuatu ya pastikan tadi goalnya itu memang harus gede dulu. Goalnya itu memang cultivate goal gitu. Jadi goalnya yang memang udah gede duluan gitu kan. Sehingga yang kita harapkan ya kita bisa buat yang konsistensinya lebih kuat lagi. Ya ibaratnya goal mungkin luar biasa tinggi langit gitu kan. Kalau jatuhnya ya di antara bintang-bintang ya. Katanya begitu ya Pak ya? Iya, betul. Menarik. Jadi tips-tipsnya, bahkan mungkin sebagai orang tua pun kita harus menjadi seorang mentor yang konsisten buat anak-anak kita untuk mengarahkan. Mungkin begitu ya Mas Boni ya, termasuk ya. Yeah. Kalau sebagai orang tua. Sebagai teman harus sama-sama mengingatkan teman supaya proses kita sama-sama melaju pada jalur yang sama. Jangan sampai kita lari ke depan, teman kita narik kita ke belakang. Itu juga bagian. Atau tadi dengar-dengar bisik tetangga, kita pakai mindset tetangga, padahal belum tentu mindset tetangga atau pola pikir tetangga lebih bagus daripada kita. Setuju Mas, keren-keren. Nah, saya tertarik sebenarnya, ini saya mau tanyakan khusus untuk Mas Boni. Ini saya ada melihat satu postingan Mas Boni ini 101 di Gizi. Nah, ini day 1, day 2, day 3. Ini saya ngikutin terus tuh Mas. Boleh nggak Mas di-share tentang konsep 101 di GC ini Mas? Apa maksudnya tuh? Kalau Anda mau tahu, follow. Saya sekaligus promosikan ke Instagramnya Mas Boni, Dias Boni. Nah, itu ada 101 di GC. Jangan-jangan ini salah satu tips untuk menjaga konsistensi barangkali Mas Boni. Boleh ceritakan Mas tentang misi itu Mas? Nah awalnya ini memang keinginan sebenarnya buat challenge diri sih. Kan biasanya orang banyak bercerita selama 30 hari atau melakukan aktivitas yang sifatnya rutin gitu. Nah, saya mencari konsep waktu itu sama Pak Tanadi juga tuh, karena saya salah satu sumber saya sering belajar itu sama Pak San kan, sering WhatsAppan dan sebagainya. Banyak menginspirasi saya gitu. Dia bikin Ear Honest gitu. Jadi dia bikin proses learning selama 100 hari gitu ya. 100 hari gitu. Jadi itu mulai banyak yang dilakukan orang. Jadi konsepnya banyak atau menulis setiap hari. Konsep di Gizi yang saya buat itu adalah 101 Days Grateful Challenge. Jadi mencari setiap hari itu saya bisa bersyukur apa sih dalam kehidupan ini gitu. Karena mungkin selama ini banyak mungkin mengeluh gitu kan, atau banyak melihat banyak yang kekurangan gitu. Dan akhirnya lupa bersyukur gitu. Dan saya akhirnya terpaksa gitu, secara setiap hari itu mikirin saya mau posting apa lagi nih, posting apa lagi, syukur apa lagi yang bisa saya naikkan gitu. Konsepnya sederhananya seperti itu. Gimana saya bisa menemukan grateful yang bisa setiap hari. Nanti goal akhirnya saya berharap ini jadi salah satu part of buku saya gitu kan, dari buku yang akan saya buat gitu. Nah ini salah satu kayak piece papernya lah. Ini potongan-potongan kecil yang nanti suatu saat ketika udah lengkap, udah banyak, ya kumpulkan jadi. Yes, jadi 101 Days Grateful Challenge. Atau ada yang juga menerapkan pola yang sama, Learning Day 1, Learning Day 2, Learning Day 3, dan sampai Learning Day 100 atau bahkan 1000. Ya, keren. Dan itu akan jadi buku nanti. Buku Mas Boni kalau terbit yang kedua, saya sudah booking, langsung kita bedah buku lagi di Kupi Rumpi ya Mas ya. Setuju, saya sudah booking Mas Bon. Bahkan nanti setelah ini kita coba akan kumpulkan beberapa karyawan yang menulis buku. Kita akan kumpul bareng, kita akan sharing tentang bagaimana kita para karyawan juga bisa menjadi seorang penulis buku. Saya sudah menyiapkan buku ini, setiap karyawan bisa menjadi penulis. Sudah beberapa bab saya tulis, nanti kalau sudah lengkap, saya akan publish,
buku saya, setiap karyawan bisa jadi penulis. Menarik sekali rekan-rekan semua apa yang di-sharingkan oleh Mas Boni. Lagi-lagi saya coba sampaikan, ini adalah buku The Grit. Jadi buku The Grit ini adalah memang terbitan yang diterjemahkan di Indonesia, Grit, G-I-R-T. Jadi silahkan bisa dicari bukunya, bisa dibaca, bisa di-scan berikutnya. Termasuk kalau rekan-rekan punya buku yang menarik juga bisa sharingan pada kita semua. Dan rasanya untuk sesi kali ini sudah sedemikian, kita akan akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, Mas Bon, ada kata-kata penutup barangkali yang menjadi pesan buat kita semua. Kalau Pak Budi Sanjaya tadi ada satu kata-kata bahwasannya setuju 3P. Pertama adalah passion untuk di awal, 2 adalah persisten untuk selalu dalam proses, yang ketiga adalah purpose atau goal untuk bisa sampai ke the end. Luar biasa, Pak Budi Sanjaya. Berikutnya Mas Boni, silakan ada closing speech dari Mas Boni buat kita semua. Oke, dari saya paling apa yang kita pelajari ya dari Grit ini, dari riset yang dilakukan oleh Angela Duckworth ini, kita tahu bahwa yang namanya kehidupan ini adalah proses pembelajaran. Ya sampai kita mati pun ya namanya belajar, ya, terus belajar. Ya. Dan bukti dari belajar itu adalah gimana kita terus bertumbuh. Artinya kita bertumbuh ya baik dari segi pemikiran, dari sudut pandang, lalu juga dari mungkin dari karya ataupun dari banyak hal gitu. Jadi kunci yang mungkin kita bisa pegang adalah keep learning, keep growing. Keep learning, keep growing, pasti bisa. Sip, terima kasih banyak. Dan untuk Kupi Rumpi hari ini saya akan mengutip satu buah quotes dari Peter Drucker. The only sign of life is growth. Satu-satunya ciri hidup adalah tumbuh. The only sign of growth is change. Satu-satunya ciri untuk tumbuh adalah berubah. Dan the only sign of change is speed. Satu-satunya ciri kita bisa berubah adalah cepat. Artinya apa? Kalau kita tidak cepat berubah, cepat beradaptasi, cepat menentukan pilihan, dan cepat untuk memupuk diri kita lebih baik, maka kita akan mati. Karena satu-satunya ciri hidup adalah tumbuh, satu-satunya ciri tumbuh adalah berubah, satu-satunya ciri berubah adalah cepat. Tidak cepat, kita mati, tidak berinovasi, tidak berimprovement, kita akan segera tersingkirkan. Terima kasih banyak sahabat Kupi Rumpi, terima kasih banyak Mas Boni, jangan kapok untuk datang lagi, kita sharing kepada di sesi-sesi berikutnya, termasuk kita undang rekan-rekan yang mau sharing di Kupi Rumpi, silahkan. Terima kasih, salam Kupi Rumpi semuanya, selalu kumpul, tetapi harus ada inspiratif untuk kita semua, dan juga tidak hanya sekedar rumpi. Terima kasih, selamat sore semuanya, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.